juga gitu ya belajar seperti ini. Nah, dan yang kedua itu hambatannya juga mungkin, dan ini memang merupakan tantangan yang besar sekali dan bukan hanya di kalangan pelajar kita saja, ini mungkin mendunia, bahwa sekarang itu mungkin filter ya, filter atau konten-konten yang masuk itulah. Nah, sedangkan saya sudah mencoba dan memang sering belajar anak ketika mengambil materi sumbernya itu dari Google ya, dari teknologi tadi. Nah, tapi pernah menyaksikan juga anak ketika disuruh belajar tentang materi yang kita ajarkan, tapi malah anak ada yang membuka konten lain. Nah, ini yang mungkin barangkali ada sisi negatifnya gitu ya. Nah, walaupun secara umum ya saya setuju, karena demi kenyamanan anak belajar dan anak akan termotivasi semangat belajar kalau menggunakan teknologi tadi. Tapi itulah mungkin kekurangannya. Nah, sebagai guru penggerak, nah mungkin sudah bagus tadi terobosan-terobosannya. Nah, dan jangan tanggung-tanggung nggak terobosan yang lainnya juga, bagaimana cara membackup anak-anak kita dalam untuk memfilter yang konten-konten seperti tadi, barangkali seperti itu. Mungkin itu hanya sekedar masukan, dan insya Allah mungkin sekali lagi itu terobosan yang luar biasa itu dari Pak Haji sebagai guru penggerak. Dan memang insya Allah kalau justru sebaliknya, kalau kita belajar tanpa menggunakan fasilitas yang tentang teknologi, justru anak malah merasa semakin tidak nyaman. Nah, kalau digabungkan dengan teknologi, apalagi dijadikan sarana yang paling utama, itu insya Allah anak akan semakin termotivasi untuk belajar. Terima kasih, mungkin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Masih ada yang lain? Oh, bisa satu lagi ya? Boleh, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Herdi sebagai calon guru penggerak ya, dan yang saya hormati Pak Irwan sebagai pengajar praktek. Ini saya sebagai guru di SMK 1 Majalengka ini sangat berterima kasih sekali Pak Irwan, Pak Haji Herdi, bahwa dalam rangka untuk bisa mewujudkan visi sekolah kita ya, yaitu bagaimana caranya menghasilkan lulusan yang berkarakter profil Pancasila dan berkarakter begitu ya. Jadi di sini Pak Haji Herdi sudah bisa berbagi tentang bagaimana caranya mengajak guru-guru, terutama kami sebagai rekan sejawat gitu ya, untuk bisa membuat visi pribadi atau visi personal guru gitu ya, dalam rangka untuk mendukung visi sekolah begitu, visi sekolah. Dan saya terinspirasi sekali dengan tahapan bagja ini, bahwa sebenarnya setiap guru juga ada kewajiban ya, ada kewajiban untuk membuat visi personal gitu kan. Betul. Supaya bisa mengikuti jejak dari visinya guru penggerak ini, yaitu bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan gitu kan. Sehingga pola-pola tahapan bagja ini, dari mulai buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan aksi gitu ya, jabarkan rencana ya, kemudian baru dengan aksi nyata gitu kan. Nah, ini saya sangat berterima kasih sekali, sehingga bisa membuka wawasan kita semua, agar bahwa kita setiap guru gitu ya, setiap guru mempunyai kewajiban untuk bisa membuat sebuah prakarsa perubahan. Nah, di sini Pak Jayadi sudah mencontohkan bagaimana Pak Jayadi ini sudah membuat prakarsa perubahan dengan meningkatkan kreativitas dan semangat belajar dengan menggunakan teknologi. Ya. Ini kan dalam rangka mewujudkan visi sekolah. Betul. Jadi ini saya sangat berterima kasih sekali, karena memang ini sangat dibutuhkan Pak untuk setiap guru. Kadang-kadang guru itu tidak mengacu kepada visi pribadi, visi sekolah ya, begitu. Sehingga visi personalnya sendiri juga kadang-kadang tidak seperti ini kan gitu ya.
Jadi kalau ini memang bisa disosialisasikan ke yang lebih forum yang lebih besar gitu ya, ini mungkin akan menjadi apa ya, energi tersendiri gitu ya buat kemajuan dan terobosan dari PPGP ini gitu ya, yang Pak Haji Herdi sedang jalani begitu ya, itu bisa membantu sekolah akhirnya Pak gitu ya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali terhadap apa ya, ide untuk bisa berbagi bagaimana caranya setiap guru itu bisa membuat visi pribadi guru gitu ya, sebagai guru, supaya dia bisa bergerak dan menggerakkan dalam rangka untuk mencapai visi sekolah. Betul. Oke, terima kasih mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Suherman. Mungkin saya coba ini dulu Pak Herdi. Ya, tadi yang pertama dari Pak Bambang sampaikan berkaitan dengan dukungan dari pihak sekolah, termasuk fasilitas yang bisa digunakan untuk mencapai perubahan visi yang ingin dicapai. Kemudian yang diminta adalah konsistensi dalam pelaksanaan program. Mungkin itu ya. Nah, dari Pak Dudung tadi berkaitan dengan konten materi, ini mungkin lebih ke teknis. Jadi, bagaimana cara kita mengawasi ketika menggunakan edu teknologi itu, pengawasannya sampai sejauh mana sehingga tidak menyimpang itu materi-materi yang dididik atau yang dipelajari. Dan dari Pak Herman tadi yang pertama kaitan dengan sharing ya, berbagi praktik baik dari visi misi masing-masing guru yang nanti harapannya bisa sejalan dengan visi sekolah. Sehingga nanti akan ada akselerasi ya, percepatan untuk mencapai visi sekolah. Mungkin itu silakan ditanggapi. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih penguatannya. Jadi yang pertama tadi dari Pak Bambang, Bapak Wakase Kurikulum, dari Pak Dudung sebagai Wakase Kesiswaan, dan juga dari Pak Suherman sebagai Wakase WMM. Saya satukan aja ya, karena kalau satu persatu terlalu lama. Jadi pada intinya untuk pemanfaatan atau mendorong visi sekolah yang berkarakter dan profesional, mungkin saya juga tidak bisa sendiri, perlu ada dukungan, terutama ini dari semua komponen, dari top leader, dari kepala sekolah, kemudian para wakah, terutama ini WMM dan kurikulum sebagai inisiator, sebagai ruhnya dari kemajuan sekolah kita. Dengan melihat kondisi sebagai tantangan penggunaan edu teknologi ini hal sederhana, kemudian kedepannya mungkin Bapak Ibu guru CGP yang lain bisa di-create lagi, karena saya hanya setitik aja bagian kecil. Ketika menjadi satu masalah, kita coba kita alihkan penggunaan HP tersebut menjadi perubahan yang energinya positif. Kita improve dengan pembelajaran, apakah itu nanti teknisnya mungkin dengan kuis ya, atau dengan pengerjaan tugas, dan kaitannya juga dengan kuota. Mungkin kalau misalkan itu tentunya sebagian, pada kenyataannya kan daripada beli makanan, anak lebih utama beli kuota. Jadi ada peribahasa begini, bahwa harta tahta sekarang ditambah kuota gitu. Begitu. Nah, kembali lagi, jadi untuk kegiatan pembelajaran ini bisa diimprove oleh Bapak Ibu guru. Setidaknya kita mengenalkan ini, ketimbang banyak negatifnya, kita coba kita masukkan gitu ya, seperti kuis dan lain macam sebagainya. Nah, kemudian dengan penguatan dari Pak Waka WMM, dari Pak Herman juga, terima kasih. Jadi memang itu harapan saya tidak bisa bergerak sendiri gitu ya. Itu butuh satu dukungan top leader, middle, para waka. Jadi ada satu space, ada satu ruang yang saya berikan kesempatan, atau program Bapak Ibu guru penggerak lainnya, bagaimana mengenalkan, meng-create beberapa inisiator supaya sekolah kita betul-betul
akselerasi cepat perkembangannya gitu ya. Jadi kalau memang saya percaya Bapak Ibu guru di sini pintar, fasilitas teknologi, cuma itu betul kata Pak Wakakurikulum, tidak ada yang menggerakkan gitu ya. Kita kalau di PGP itu bahasa sekarang itu kolaborasi. Nah, kolaborasi itu ada satu dimensi, kadangkala guru dengan guru itu ada satu gap, ada satu frekuensi keenakan atau bagaimana. Ya, kita cobalah, untuk saya mungkin juga belajar, baik itu di PGP ini ada belajar literasi juga, baca. Yang saya akui itu adalah literasi, Pak. Baca, sekarang sudah mulai. Ya, kalau saya sih akui ke Pak Herman, itu model pembelajaran saya itu adalah kinestesis ya, Pak Herman. Kalau yang mengamati kinestis, Visual. visual gitu, visual. Iya visual. Visual gitu ya. Jadi bukan seorang konseptor Bambang gitu, tapi saya kalau didukung dengan bergerak bareng-bareng, kolaborasi, kita menjadi energi positif yang besar. Nah, saya juga minta istilahnya tadi itu sebagai dukungan dari Pak Wakakurikulum, para waka semuanya, termasuk dari top leader, dari Pak Kepala. Insya Allah lah sekolah kita terdepan gitu ya, selain berkarakter, profesional, juga terampil di dalam teknologi untuk menyambut era sekarang ini, era di zaman teknologi, supaya kita ya tidak tertinggal.